Rachel merasakan getarannya dan bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang terjadi. Hajin memanggil Rachel dan menyuruhnya pergi ke sumber getaran itu dan membantunya membunuh monster tersebut. Dia juga harus melindungi Hajin saat mereka berada dekat dengan monster itu. Rachel setuju dengan rencananya dan Hajin berpikir bahwa para kadet yang merasakan getaran itu pasti sedang menuju ke arah bibit kupu-kupu sekarang. Dia tidak akan membiarkan mereka mengambil kesempatan ini. Dengan begitu, Rachel dan Hajin pun segera ikut bertempur. Sementara itu, Seong Ah juga sedang mengamati monster tersebut. Pria berkulit gelap menghubunginya dan mengatakan bahwa mereka tidak memperkirakan monster seperti itu akan muncul. Dia bertanya, apakah sebaiknya mereka menghentikan ujian. Namun Seong Ah menjawab bahwa sepertinya akan baik-baik saja. Kemampuan para kadet yang mengikuti ujian saat ini seharusnya cukup untuk mengalahkannya tanpa masalah. Pria itu mengomentari bahwa cara Seong Ah terlalu kuno. Seong Ah balik bertanya, apakah dia benar-benar berpikir begitu, lalu berkata pada Fiery agar tidak meremehkan mereka. Karena para kadet adalah benih sang pahlawan, dan pahlawan selalu tumbuh di tengah krisis. Sementara itu, Nayun menggunakan pedangnya untuk menebas salah satu akar. Dia berteriak penuh semangat, bagaimana dan Suho menjawab bahwa itu luar biasa. Tapi dia juga mengatakan bahwa daya tebasnya bisa meningkat jauh jika Nayun mengalirkan energi pedang di sekitar pedangnya. Nayun tampak kesal dan berkata pada Suho untuk memberitahunya soal itu nanti saja. Yongji bertanya mengapa akar-akar itu terus bermunculan, tak peduli seberapa banyak mereka memotongnya. Suho menjawab bahwa jika menghancurkan akarnya tidak memberikan hasil, maka mereka harus menghancurkan tubuh utamanya terlebih dahulu. Salah satu kadet memberitahu semua orang untuk melihat ke arah pohon karena terlihat aneh. Ada sesuatu di dalam kepompong yang bergerak. Kepompong itu mulai pecah dan dari dalamnya keluar seekor kupu-kupu raksasa. Semua orang terkejut melihatnya. Kupu-kupu itu mengepakkan sayapnya dan mulai terbang di atas mereka, lalu menebarkan semacam serbuk debu. Debu itu membuat semua orang kehilangan tenaga dan kesadaran. Nayun juga kehilangan kesadaran dan jatuh ke arah Suho. Suho mengangkat mereka berdua dan mendudukkan mereka di samping pohon, mencatat bahwa mereka hanya tertidur dan debunya tidak beracun. Dia menahan napas dan menyadari bahwa dia tidak bisa terus bertarung seperti ini. Dia harus mengalahkan kupu-kupu itu sebelum bisa menarik napas lagi. Tiba-tiba, dia melihat dua orang melompat turun dari pohon menuju kupu-kupu itu. Suho terkejut karena ternyata itu adalah Hajin dan Rachel, keduanya mengenakan topeng. Begitu Rachel dan Hajin tiba dan melihat para kadet tergeletak di tanah. Rachel bertanya-tanya, apakah Hajin sudah memprediksi semua ini dan telah mempersiapkannya dari awal? Hajin memanggil Rachel dan bertanya, apakah dia melihat monster kupu-kupu itu? Dia berkata bahwa dia akan mengalahkannya, tapi membutuhkan Rachel untuk melindunginya dari akar-akarnya. Rachel menyetujuinya. Hajin pun mengeluarkan senjatanya dan menembak ke arah sayap kupu-kupu itu, menyebabkan monster tersebut menjerit kesakitan. Akar-akar itu menyerang Hajin, tapi Rachel segera melindunginya dan menebas semua akar yang mendekat ke arah mereka. Saat akar-akar itu mundur, tiba-tiba tanah mulai bergetar dan Rachel menyadari bahwa getaran itu berasal dari bawah tanah, tepat di bawah mereka. Akar-akar menyerang dari bawah. Rachel mendorong Hajin menjauh, tapi kakinya terluka dalam proses tersebut dan dia terlempar keras ke arah pohon. Hajin melihat ke arahnya dan terkejut. Kali ini akar-akar itu menyerang dirinya, tapi dia diselamatkan oleh kedatangan Kim Suho yang tepat waktu. Suho membuka mulutnya hendak mengatakan sesuatu, tapi malah menghirup serbuk debu itu. Di belakang mereka, Hajin melihat bahwa Rachel sudah pingsan dan dia mulai bingung harus melakukan apa sekarang. Tiba-tiba, benih evangel yang ada di jaket Hajin meluncur keluar, membuat Hajin terkejut dan bertanya, mau kemana dia? Benih itu langsung menuju ke darah Rachel. Suho bertanya apakah mereka sedang mencoba menjatuhkan kupu-kupu itu dan berkata bahwa dia akan membantu meskipun dia tidak bisa bergerak terlalu lama. Hajin berpikir bahwa kekuatan stigmanya hanya bisa membuat sekitar 3 peluru api lagi. Dia harus menyelesaikan semuanya hanya dengan itu. Hajin menerima bantuan Suho dan memintanya untuk mengulurkan tangan. Dia mengatakan bahwa peluru terakhir yang dia tembak tadi meleset dan kupu-kupu itu cukup cepat. Sesuatu yang tidak biasa untuk monster tipe roh. Agar bisa membunuhnya, dia harus mendekat dan menembak dari jarak dekat. Dan dia juga harus mempertahankan perhatian kupu-kupu itu hingga dia bisa cukup dekat. Suho setuju dengan rencana itu dan mengalirkan mana ke pedangnya. Melihat itu, Hajin menyadari bahwa itu adalah sihir dari pendekar suci dan bertanya-tanya apakah itu lebih kuat daripada saat dia melihatnya di museum. Suho melihat ke arah Hajin dan berkata bahwa ini cukup aneh. Hajin bertanya, apa yang aneh? Suho menjawab bahwa apapun yang dia lakukan, Hajin tidak pernah tampak terkejut. Bahkan cara dia mengenali bakat Nayun, dan saat Suho melihatnya, Hajin terasa seperti seseorang yang tahu segalanya tentang dunia ini. Mendengar itu, Hajin terkejut. Suho lalu langsung melompat untuk menarik perhatian kupu-kupu itu dan mulai menebas akar-akar. Hajin memandangi Suho sejenak sambil berpikir sesuatu. Kemudian dia mulai berlari sambil membalas ucapan Suho dalam hatinya.
Bagaimana dia bisa tahu? Karena dia adalah penulis yang menciptakan dunia ini. Kita melihat Hajin memanjat pohon sambil mencatat bahwa dia telah menemukan satu masalah. Dunia yang ia tulis sebagai novel kini sedang terungkap tepat di depan matanya. Ia mengingat kata-kata Suho, momen saat ia menyadari bahwa dirinya telah menjadi karakter dalam novelnya sendiri. Ia mengarahkan senjatanya ke arah kupu-kupu sambil berkata bahwa dirinya hanyalah karakter sampingan dalam novel itu. Ia menembakkan senjatanya dan kali ini mengenai sasaran. Suho sedikit terkejut melihat serangan bertipe api itu dan langsung menyadari bahwa itu pasti ulah Hajin. Ia berpikir bahwa seharusnya semuanya sudah selesai sekarang, sementara kupu-kupu itu mulai jatuh ke tanah. Hajin merasa kekuatan tembakannya masih kurang, jadi ia mulai bersiap untuk menembak lagi. Namun tiba-tiba seseorang menyerang kupu-kupu itu dengan petir berwarna ungu yang menyambar-nyambar. Hajin terkejut melihatnya dan bertanya-tanya serangan apa itu. Lalu terlihat seseorang berjalan mendekat. Saat memperhatikannya lebih saksama, Hajin sadar bahwa itu adalah kapten dari pasukan Chameleon. Hajin berpikir apakah wanita itu juga mengincar debu kupu-kupu. Saat kupu-kupu itu jatuh ke tanah, sang kapten langsung meluncur dan memberikan serangan terakhir hingga kupu-kupu itu benar-benar kalah. Suho juga ikut jatuh ke tanah dengan senyum puas di wajahnya. Kapten itu lalu berjalan ke arah tubuh kupu-kupu dan hendak mengambil loot-nya. Namun, Hajin datang dan memintanya untuk menyerahkannya. Sambil mengatakan bahwa itu adalah item yang tak bisa diambil, Hajin berpikir bahwa wanita itu mungkin belum tahu secara pasti apa fungsi dari debu kupu-kupu itu. Kemungkinan besar dia datang demi debunya karena loot dari roh biasanya sangat mahal. Untuk bisa melawan para roh yang akan muncul di masa depan, Kim Suho harus mendapatkan debu kupu-kupu itu. Kapten itu melihat sekeliling dan menemukan banyak kadet tergeletak tak sadarkan diri di tanah. Meskipun efek tidur dari kupu-kupu itu telah melemah karena ia sudah mati, dia masih sulit percaya bahwa ada seorang kadet yang masih bisa tetap berdiri. Karena itulah dia menyebut Kim Hajin sebagai orang yang benar-benar aneh dan memutuskan bahwa dia perlu diawasi lebih lanjut. Sementara itu, Hajin sudah berada di ambang batas dalam menahan efek debu dengan ethernya. Ia mulai kesulitan bernapas. Dengan cepat, ia mencoba memakai maskernya. Tapi tiba-tiba, dia seperti diserang oleh sang kapten. Wanita itu menggunakan kekuatannya untuk menciptakan bola hitam pekat yang mengisolasi dirinya dan Hajin dari dunia luar. Di dalam ruang itu, dia melepaskan penyamarannya dan bertanya pada Hajin, "Kau tahu siapa aku, kan?" Hajin menjawab bahwa dia adalah Li Xiaopeng. Sang kapten mulai berpikir, siapa itu Li Xiaopeng, lalu mengingat bahwa itu adalah identitas palsu yang dulu ia gunakan saat mendekati Hajin. Ia membenarkan bahwa memang benar dirinya adalah Li Xiaopeng, lalu mulai menginterogasi Hajin. Menurut Hajin, bukankah dia ada di sini untuk mengawasi? Kapten itu lalu bertanya, sejak kapan kau tahu bahwa aku adalah Li Xiaopeng? Tepat ketika Hajin hendak berbohong lagi, dia langsung diserang. Kapten itu hampir mengancam akan membunuhnya, tapi kemudian hanya mengancam akan menghajarnya jika dia berani berbohong lagi. Hajin ketakutan dan akhirnya mengaku bahwa dia sudah tahu sejak mencuri jam tangan itu. Saat melihatnya dari dekat waktu itu, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda. Kapten itu bingung dengan penjelasannya. Hajin pun berkata bahwa dia punya penglihatan yang sangat tajam. Namun sang kapten merasa bahwa bakat Jain tidak mungkin bisa terlihat hanya dengan penglihatan tajam saja. Tapi kenyataannya, Hajin tak hanya bisa melihat bakat Jain, tapi juga perangkat pengganggu persepsi yang digunakannya. Karena semua ini, sang kapten mulai berpikir bahwa mungkin mana milik Hajin bersifat anti-sihir. Ini adalah kondisi khusus di mana seluruh mana dalam dirinya menolak sihir. Jika itu benar, masuk akal jika dia bisa melihat bakat Jain, dia hanya perlu memfokuskan mana ke saraf optiknya. Dan jika semua itu benar, maka Hajin adalah aset yang sangat berharga dan tidak boleh sampai hilang. Kapten itu pun melepaskan bola hitam tersebut dan menyerahkan debu kupu-kupu kepada Hajin. Namun dia tampak ingin meminta sesuatu sebagai balasan. Tapi dia berhenti di tengah kalimat dan tampak bingung ingin berkata apa. Jain pun memintanya untuk tidak mengatakan hal-hal aneh. Dia menyarankan agar kapten itu cukup melakukan apa yang dia rasa perlu, jangan terburu-buru dan lakukan semuanya dengan perlahan. Akhirnya sang kapten pun buka suara dan meminta nomor kontak Hajin. Waktu pun berlalu. Hajin pikir dia akan mati, tapi setidaknya dia berhasil mencapai tujuan pentingnya. Sekarang ia bingung bagaimana caranya memberikan debu itu kepada Kim Suho secara alami, karena kapten tadi tiba-tiba ikut campur. Dia harus memikirkan cara. Tiba-tiba ia teringat pada Rachel dan benih itu. Benih itu tampak bersinar keemasan. Saat melihatnya, Hajin langsung menyadari apa yang sedang terjadi dan berpikir kenapa harus sekarang dari semua waktu yang ada. Evangel akhirnya menetas. Kita melihat Rachel sedang tidur, memikirkan bahwa dia harus mengalahkan roh itu secepatnya. Ia ingin menjadi yang terbaik dan menjadi kebanggaan keluarga kekaisaran. Namun tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Saat matanya mulai terbuka, ia menyadari bahwa cahaya di sekelilingnya terlalu terang. Dia melihat seorang anak kecil. Dia bingung siapa anak itu. Lalu lukanya mulai terasa menyembuh dan tubuhnya dipenuhi kehangatan.
Rachel merasa anak kecil itu sangat familiar, seolah-olah anak itu adalah versi kecil dari dirinya sendiri. Anak kecil itu mengatakan sesuatu, tapi Rachel tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Dia merasa perlu menanyakan hal itu lagi dengan benar, tapi ia tidak sanggup melakukannya dan mulai mengantuk. Saat Hajin mendekatinya, Rachel berusaha sekuat tenaga bertanya pada anak kecil itu tentang apa yang barusan ia katakan. Anak kecil itu begitu melihat Hajin langsung memanggilnya ayah dan berkata bahwa ibunya tertidur lagi. Lalu kita maju ke keesokan paginya. Semua instruktur membangunkan para kadet yang tertidur dan membawa mereka kembali ke kapal. Hari keempat yang kacau berlalu begitu saja dan pada pukul 9 pagi keesokan harinya, akhirnya mereka bisa menutup bab menjijikan dari ujian akhir ini. Meskipun ada insiden pohon kupu-kupu yang sama sekali tidak diperkirakan oleh para petugas pengawas. Sebuah negosiasi menyepakati bahwa 4 kadet yang menghentikannya akan berbagi poin. Kita melihat Hajin menerima beberapa pesan baru. Ia mencatat bahwa belum ada kabar dari pasukan Chameleon dan bertanya-tanya apa yang membuat kapten tertarik padanya. Saat ia sedang larut dalam pikirannya, seseorang memanggil namanya. Ternyata Nayun yang bertanya bagaimana akhirnya semua itu berakhir. Hajin kebingungan dan balik bertanya, apa yang berakhir? Nayun menjawab bahwa dia tidak ingat apapun setelah setengah perjalanan. Suho memberitahunya bahwa Hajin menghancurkan sayapnya. Namun Hajin bilang itu omong kosong belaka. Bagaimana mungkin dia bisa menghancurkannya dengan senjata seperti miliknya? Nayun pun mengangguk, mengakui bahwa itu terdengar terlalu konyol. Namun tiba-tiba Hajin bertanya, kenapa Nayun menggunakan pedang dan bukan busur? Nayun kesal mendengarnya dan berteriak bahwa Hajin sendirilah yang menyuruhnya pakai itu. Tapi Hajin menjawab bahwa harus ada perkembangan supaya pedang itu bisa benar-benar digunakan. Terlalu berbahaya menggunakan senjata yang belum dikuasai. Nayun membalas agar dia tidak terlalu khawatir, karena dia tidak sebodoh itu. Hajin menghela napas dan berkata, begitukah? Ia lalu bertanya bagaimana perasaannya setelah menggunakan pedang. Nayun mencoba memikirkan jawabannya dan Hajin berkata, mungkin masih terasa menakutkan ya. Tapi Nayun membalas, ngomong apa sih? Aku nggak takut apa-apa. Hajin hanya tersenyum karena ia tahu sangat jelas kapan Nayun sedang berbohong. Itu salah satu kebiasaan memalukan yang dulu ia bentuk sendiri untuk Nayun. Ia heran kenapa ada hal yang tetap tidak berubah. Hajin kemudian meyakinkannya bahwa bagaimanapun Nayun akan menjadi hebat dengan pedang. Dia memang dilahirkan dengan bakat itu. Lompat ke momen di Cube, Yonha mengatakan pada Nayun bahwa menurutnya Hajin tampak tertarik padanya. Nayun langsung defensif dan membantah keras. Yonha lalu bertanya pada Suho apakah Hajin pernah mengatakan apapun karena mereka tampaknya cukup dekat. Suho pun bingung, benarkah mereka dekat? Namun ia teringat pada apa yang dikatakan Hajin kepadanya saat di Paris dan menjawab bahwa Yonha tidak sepenuhnya salah. Yonha menambahkan bahwa Hajin biasanya sangat dingin kepada siapapun yang mendekatinya, tapi entah kenapa terlihat lebih tertarik pada Nayun. Nayun membalas dan bertanya pada Yonha, bukankah dulu dia yang dekat dengan Hajin? Yonha menjawab bahwa Hajin hanya mendekatinya karena ada sesuatu yang dia butuhkan dan perasaan itu jelas berbeda. Nayun mulai memerah dan lagi-lagi membantah, tapi Yonha langsung bertanya, lalu kau mau apa? Nayun menjawab bahwa tidak ada yang bisa dilakukan. Tiba-tiba Yonha memanggil nama seseorang dan Nayun cepat-cepat membalikan badan sambil tersipu. Hajin menoleh ke arah mereka, lalu mereka semua saling menyapa. Hajin menatap Nayun sekilas, lalu segera pergi. Yonha menggoda, tuh kan dia tadi sempat melirikmu ya. Nayun mulai malu dan menyuruh Yonha berhenti menggodanya. Lalu Hajin kembali ke kamar asramanya dan berkata pada seseorang bahwa ia sudah pulang, lalu bertanya apakah ada masalah. Ternyata Evangel langsung berlari ke arahnya sambil memanggilnya ayah. Hajin cukup bingung mendengarnya dan menyuruh Evangel agar tidak berlari. Evangel bertanya kemana dia pergi dan Hajin menjawab bahwa dia sudah bilang sebelumnya bahwa dia pergi membeli makanan untuknya. Ia juga menyuruh Evangel berhenti memanggilnya ayah. Evangel bertanya kenapa dan Hajin menjawab bahwa orang-orang bisa salah paham. Tapi Evangel tampaknya tidak mengerti. Hajin kemudian menyuruhnya memanggil paman atau cukup Hajin, tapi Evangel kembali bertanya kenapa. Hajin berpikir bahwa Evangel butuh sedikit pendidikan, tapi gadis itu hanya menatapnya dan tersenyum ceria. Hajin kembali teringat bahwa Evangel menetas di samping Rachel pada hari itu. Waktu itu Hajin cukup terkejut mendengar Evangel memanggilnya ayah, lalu berkata bahwa Evangel tiba-tiba mulai berlari sendiri. Tapi Evangel bersikeras bahwa Hajin memang ayahnya. Hajin menjawab bahwa memang dia yang merawatnya. Tiba-tiba Evangel langsung melompat dan memeluknya, sambil berkata bahwa itu benar. Saat Hajin melihat ada helikopter melintas di atas, ia meminta Evangel untuk kembali ke bentuk bijinya. Evangel tampak bingung. Hajin menjelaskan maksudnya bentuk bulat kecilnya yang sebelumnya. Tapi Evangel bertanya, bagaimana dengan ibu? Hajin berpikir dalam hati bahwa Evangel tidak seharusnya memanggilnya begitu. Ia pun menjawab bahwa ibunya sedang sibuk. Evangel pun akhirnya berubah kembali ke bentuk biji, dan begitulah ia berakhir di kamar Hajin. Hajin sendiri berpikir bahwa semua ini terlihat seperti dia sedang menyembunyikan seorang anak. Kemudian Hajin memanggil Evangel untuk makan dulu. Kita melihat Evangel tampak senang sekali saat mencicipi makanannya, dan ternyata dia juga suka dengan rasanya. Hajin memintanya untuk makan dengan tenang, dan gadis itu menurutinya. Sekarang ia menatap debu dari pohon kupu-kupu muda itu, dan bertanya-tanya
apa yang harus ia lakukan dengannya. Kabarnya, debu itu bisa membangkitkan potensi tersembunyi yang selama ini tertidur. Intinya adalah target dari potensi tersebut, yang berarti bisa diterapkan pada orang maupun benda yang memiliki potensi tersembunyi sejak awal. Sebenarnya, benda ini seharusnya jatuh ke tangan Rachel dan Kim Soo-ho. Tapi sekarang Hajin berpikir bagaimana caranya ia bisa memberikannya pada mereka. Kita berpindah adegan ke rumah Rachel. Dia sedang berbaring di tempat tidurnya sambil memikirkan siapa sebenarnya anak kecil yang tadi ia lihat. Tapi sebenarnya bukan melihat, melainkan merasakannya. Dan perasaan itu masih sangat jelas di ingatannya. Dia bertanya-tanya, apakah itu roh dari pohon tersebut atau sesuatu yang lain? Masih banyak hal yang belum diketahui tentang kekuatan para roh. Jadi bisa jadi itu hanya halusinasinya. Namun jika itu hanyalah halusinasi, kenapa kehangatan gadis itu masih terasa begitu nyata? Rachel yakin suatu hari nanti mereka akan bertemu kembali. Kita maju sedikit ke masa depan. Di bawah sebuah patung batu raksasa, Yeonha terlihat sedang menunggu seseorang sambil melirik jam tangannya. Orang yang ia tunggu akhirnya datang, dan begitu menyadarinya, Yeonha berkata bahwa orang itu akhirnya tiba. Dia sempat mengira bahwa orang itu akan menolaknya. Ternyata orang tersebut adalah Hajin. Yeonha juga bilang bahwa masih ada satu orang lagi yang sedang mereka tunggu. Tapi karena orang itu sepertinya akan terlambat, mereka memutuskan untuk pergi duluan. Hajin mengiyakan dan bertanya-tanya siapa orang yang dimaksud. Dalam perjalanan di dalam mobil, Yeonha menyebutkan bahwa dia dengar Hajin cukup bagus dalam ujian akhir kali ini. Hajin menjawab bahwa nilainya hanya 67, tapi Yeonha menegurnya. Kalau tidak ingin menarik perhatian, dia seharusnya menargetkan nilai 20 atau lebih rendah. Yeonha juga bilang bahwa Hajin mulai menarik perhatian dari guild-guild lain. Sambil menatap keluar jendela, Hajin melihat tempat tujuan mereka sudah mulai tampak. Yeonha pun menyambutnya di guild miliknya, Essence of the Strait. Beberapa waktu lalu, Hajin menerima notifikasi di smartwatch-nya tentang pengumuman tur guild. Tur guild ini dibuat agar para kadet yang sedang libur sekolah bisa melihat langsung bagaimana para pahlawan melaksanakan misi. Guild-guild di negara ini diberi hak untuk memilih kadet berdasarkan peringkat mereka. Hajin juga penasaran dengan apa saja yang dilakukan para pahlawan dan dia yakin pasti akan ada misi-misi lain selain yang ia ketahui. Namun, tiap guild hanya bisa memilih maksimal 3 kadet dari tahun pertama dan kedua. Karena itu, kadet tahun pertama biasanya tidak akan terpilih jika peringkat mereka berada di bawah 300. Dan berdasarkan peringkat awalnya saat masuk akademi, akan sangat sulit bagi Hajin untuk menembus peringkat 300 teratas. Meskipun ia tampil cukup baik di ujian akhir, ia menganggapnya sebagai sebuah kerugian besar. Tiba-tiba jam tangannya berbunyi. Ia terkejut karena ada seseorang yang benar-benar menghubunginya. Dia bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang ini? Ternyata panggilan itu datang dari Hero Straits. Dia terpilih untuk mengikuti Tour Guild. Jika tidak tertarik, ia bisa menghubungi mereka untuk membatalkannya. Kembali ke masa sekarang di Essence of the Strait, seorang pria yang mendampingi mereka mulai menjelaskan tentang tour ini. Ia bilang bahwa ada banyak misi yang dilakukan di sini. Misi dengan tingkat tertentu ke atas hanya bisa dijalankan setelah dianalisis oleh kantor pusat terlebih dahulu. Hajin melirik ke arah Yeonha dan berpikir bahwa mungkin dia yang memasukkan namanya ke daftar peserta. Sebagai putri pemimpin guild, tentu Yeonha punya kuasa sebesar itu. Pemandu kemudian membawa mereka ke salah satu ruangan yang langsung dikenali Hajin sebagai ruang analisis. Pemandu itu mengatakan bahwa ia mendengar Hajin adalah nomor 1 dalam teori, jadi ia ingin menunjukkan ruangan ini pertama kali. Pemandu tersebut berada di antara tingkat menengah dan lanjutan dan merupakan tangan kanan Yeonha, Park Sananggo. Dia adalah pahlawan yang bertanggung jawab atas tur guild kali ini. Dan dia terlihat seperti orang yang sangat baik. Saking baiknya, jika bukan karena Hajin yang menulis novel ini. Dia pun takkan percaya bahwa pria ini di masa depan akan mengkhianati Yeonha dan menjadi penjahat yang kejam. Tiba-tiba, seseorang lagi datang dan mencatat bahwa para kadet sudah hadir. Dia juga seorang pahlawan yang berada di tingkat menengah hingga lanjutan. Dia mulai mengejek Hajin dan menyindir Yeonha, mengatakan bahwa dunia sekarang sudah sangat berbeda. Betapa mengejutkannya bahwa seseorang dengan peringkat 934 bisa mendapatkan tour guild di Hero Straits. Dia bertanya-tanya, siapa yang berhasil menarik semua ini? Hajin berpikir bahwa tidak mungkin wanita itu akan memiliki kesan baik tentang dirinya, karena Lee Jin mendukung Jung Ho Seok, wakil kapten Hero Straits saat ini. Dia pasti merasa jijik pada putri pemimpin guild yang juga penerus sahnya. Tapi itu hanya berlaku untuk sekarang. Di masa depan, wanita itu akan bergabung dengan Yo Yeonha sebagai salah satu orang kepercayaannya dan naik ke posisi wakil kapten dengan kekuatannya sendiri. Dia adalah orang paling luar biasa di dalam guild. Suho memberitahu Lee Jin bahwa Hajin meraih peringkat pertama dalam teori. Tapi Lee Jin membalas
bahwa itu tidak penting karena dia juga pernah jadi yang nomor satu dalam hal itu. Lagi pula, teori yang dipelajari para kadet juga bukan sesuatu yang krusial. Mendengar itu membuat Hajin kesal. Li Jin Ah lalu bertanya pada Hajin, bukankah dia setuju sambil memanggilnya anak nomor satu teori. Tiba-tiba dia mendapat ide dan memberikan soal pada Hajin untuk diselesaikan. Katanya kalau dia memang percaya diri dengan kemampuannya, coba saja selesaikan ini. Suho memperingatkan Li Jin Ah agar tidak menyebarkan informasi seperti ini pada orang lain. Tapi Li Jin Ah hanya menjawab bahwa ini bukan hal istimewa, jadi tidak masalah. Hajin makin kesal. Li Jin Ah memancingnya lagi, menyuruhnya mencoba soal itu, meskipun dia meragukan anak seperti Hajin bisa memahaminya. Hajin pun menerima tantangan itu dan meminta kertas untuk mencatat jawabannya. Li Jin Ah kembali mengejeknya, bertanya apakah dia benar-benar yakin bisa menuliskan jawabannya kalau dikasih kertas. Saat itu Yonha menerima pesan di jam tangannya bahwa orang terakhir sudah tiba di lantai 1. Mendengar itu, Songha mengajak Yonha untuk ikut menjemput orang tersebut. Sementara itu, Hajin tetap tinggal di ruang analisis untuk mengerjakan soal tadi. Hajin mencatat bahwa isi soalnya berkaitan dengan berbagai variabel yang bisa terjadi saat melakukan penyerbuan dungeon. Ini jelas bukan soal yang bisa dijawab oleh kadet biasa. Namun bagi Hajin, selama dia bisa mengamati dan membaca situasi, yang perlu dia lakukan hanyalah menuliskan hasil perhitungan yang muncul di hadapannya dan menyalinnya ke kertas. Kita melihat Hajin hampir selesai, tinggal bagian terakhir. Tapi tiba-tiba seseorang merebut kertasnya. Ternyata itu Li Jin Ah yang langsung bertanya apakah dia masih saja mengerjakan itu. Li Jin Ah bilang, bukankah Hajin sadar semua orang sudah keluar? Dia menyuruh Hajin berhenti membuang-buang waktu dan segera pergi. Hajin sangat kesal, tapi akhirnya tetap pergi sambil berpikir bahwa dia belum sempat menuliskan bagian terakhir. Dalam hati dia berkata, lebih baik Li Jin Ah tidak meminta bagian terakhir itu nanti. Saat lift tiba di lantai 1, Hajin bertemu dengan Nayun. Nayun tampak terkejut melihat Hajin ada di sana dan langsung bertanya pada Yonha apa yang dia lakukan di sini. Yonha menjawab santai, siapa yang tahu, lalu mulai tersenyum dan menggoda Nayun. Hajin dalam hati terkejut karena ternyata orang terakhir yang datang adalah Nayun. Tapi dia juga heran kenapa Yeonha tidak memberitahunya soal itu. Kini hari mulai menjelang malam. Adegan berganti ke kantor Jin Hyuk yang tampak sangat terkejut. Setelah menggali informasi selama sebulan penuh, dia hanya berhasil mendapatkan beberapa lembar kertas. Dia mencoba mencari tahu siapa saja yang pernah terhubung dengan Kim Ha-jin, siapa orang tuanya, dan bagaimana dia bisa jadi yatim piatu. Tapi sekeras apapun dia berusaha, dia tetap tidak menemukan banyak informasi. Dia terlihat putus asa dan mengatakan bahwa keponakannya memberinya tugas yang sangat sulit. Namun justru karena tugas ini sulit, rasa penasarannya makin besar. Kembali ke Tour Guild, Suho memberitahu bahwa misi hari ini adalah misi pengaktifan. Mereka harus siaga sampai menerima perintah aktivasi. Suho lalu bertanya pada Nayun kenapa dia datang terlambat. Nayun menjawab bahwa dia sempat menemui kakeknya sebelum datang. Mendengar itu, Suho tampak senang dan bertanya, apakah yang dia maksud adalah pahlawan besar, Chai Ju Cheol. Di belakang mereka, Yonha terlihat sedang memeriksa sesuatu di jam pintarnya. Yonha meminta yang lain untuk jalan duluan karena dia harus melakukan panggilan telepon. Saat telepon tersambung, yang mengangkat adalah pamannya. Yonha bertanya, bagaimana dengan hal yang sebelumnya dia minta bantuannya? Tapi pamannya menjawab bahwa dia belum mulai mencarinya karena terlalu sibuk. Mendengar itu, Yonha kesal dan berkata, dia lagi main-main denganku sekarang. Pamannya lalu bertanya, kenapa kamu ingin mencari orang tuanya? Dan lagi pula, apakah dia sendiri memang ingin menemukan orang tuanya? Yonha menjawab, mungkin. Dia tahu bahwa Hajin telah menghafal daftar orang yang dicari, dan dia menduga bahwa orang tua Hajin mungkin pernah terlibat dalam sebuah kejahatan. Mendengar itu, pamannya langsung teringat pada insiden pembantaian di penampungan Guanggo dan terdiam. Yonha memanggilnya lagi dan bertanya kapan dia akan mulai mencari. Tapi pamannya membuat alasan bahwa ada tamu yang datang dan dia akan menelepon lagi nanti. Yonha mencoba menahannya, tapi panggilan langsung diputus. Sang paman pun mulai bertanya-tanya, apakah Hajin benar-benar berkaitan dengan insiden itu? Insiden pembantaian di penampungan Guanggo terjadi 16 tahun yang lalu saat monster menyerbu wilayah benteng Guanggo. Dalam peristiwa itu, 87 warga sipil yang berlindung di penampungan dan 9 pahlawan yang mencoba melindungi mereka, semuanya terbunuh. Dia sendiri pernah tertangkap basah saat mencoba menyelidiki lebih dalam tentang insiden itu lebih dari 10 tahun yang lalu, dan karena itu dia dikeluarkan dari keluarga Yo. Meskipun pemerintah dan asosiasi menyatakan bahwa kejadian itu dilakukan oleh manusia iblis, kenyataannya tidak sesederhana itu. Pelaku sebenarnya adalah Presiden Korea Selatan saat itu, Kim Seok-ho, Ketua Presdur Daehyun Chai Ju Cheol, dan saudara laki-lakinya, ayah dari Yonha, Ju Jin-yong. Yang lebih parah, mereka bahkan menyewa pembunuh bayaran untuk melakukannya. Bagi mereka, kejadian itu mungkin tidak berarti apa-apa. Tapi dia bertanya-tanya, bagaimana jika ada yang selamat dari insiden itu? Apakah mungkin orang tua Kim Ha-jin adalah korban dari peristiwa 16 tahun yang lalu itu? Dan jika Ha-jin sedang merencanakan balas dendam, itu akan sangat berbahaya.
masalah ini tidak akan selesai semudah itu. Dan jika dia terus menggali lebih dalam, saat pria tua gila bernama Chai Ju-chel menyadari apa yang dia lakukan, dia akan mati dengan cara yang mengerikan. Sekarang adegan berpindah kembali ke Turgil. Kita melihat semua orang berlari menuju lokasi karena ada pengumuman bahwa sekelompok besar golem batu muncul di suatu jalan. Pahlawan peringkat menengah atas bernama Park San-ho akan segera dikirim ke sana. San-ho bertanya pada Nayun di mana Hajin berada. Nayun menjawab bahwa Hajin akan menyusul dan semuanya baik-baik saja. Sementara itu, Yeonha tampak kesal. Nayun bertanya padanya kenapa dia menunjukkan ekspresi seperti itu, tapi Yeonha hanya menjawab tidak ada apa-apa sambil memikirkan pembicaraannya dengan pamannya. Saat mereka berlari, San-ho melihat golem itu dan memberitahu semua orang. Kita melihat beberapa warga sipil hampir diserang karena golem itu mencoba menghantam mereka. Tiba-tiba Yeonha menggunakan cambuknya untuk mengikat tangan golem tersebut dan San-ho langsung menyerbu ke arahnya sambil memuji Yeonha karena sudah melakukan tugas dengan baik. Ia lalu melemparkan tombaknya tepat ke arah golem tersebut. Sementara itu, Hajin masih berlari dan akhirnya berhasil menyusul. Nayun sedang mengincar salah satu golem dan memperkirakan tinggi tubuhnya sekitar 2 meter. Namun dia menyimpan busurnya dan berpikir bahwa dia bisa menghadapi golem itu dengan pedangnya. Dia pun melompat menyerang. Dia memperhatikan pergelangan kaki golem itu dan mencoba membidik ke arah sana. Tapi golem tersebut menyadari niat Nayun. Ia memukul perut Nayun dengan keras dan Nayun jatuh ke tanah. Kita melihat Nayun berusaha menyembuhkan diri sambil berkata, "Kenapa golem ini bisa secepat itu?" Golem itu langsung melanjutkan serangan dan mencoba memukulnya lagi. Hajin berteriak dari belakang agar Nayun menghindar. Pukulan itu mengenai sesuatu dan Debbie terpental. Tapi kemudian kita melihat Hajin terlihat sangat kaget karena suatu alasan. Ternyata Nayun berada dalam pelukannya. Hajin pun bingung dengan apa yang sedang terjadi karena dia sangat ingin menyelamatkan Nayun. Ether miliknya bereaksi secara otomatis dan menarik Nayun ke arahnya. Nayun jadi malu dan Hajin merasa dia harus cepat-cepat berkata sesuatu. Dia mengatakan kalau Nayun akan terus membeku dalam situasi kritis seperti itu, sebaiknya dia bertarung dari jarak jauh saja. Ia juga bilang bahwa pedang Nayun bisa dipanjangkan, bukan? Nayun menyuruh Hajin untuk tidak ikut campur. Dia hanya lengah sedikit, itu saja. Tapi dia menyuruh Hajin memperhatikan baik-baik mulai sekarang. Setelah itu, dia berbalik dan berterima kasih kepada Hajin karena telah membantunya sambil memerah. Hajin berpikir bahwa alasan Nayun menjadi pendekar pedang adalah karena kapasitas mana miliknya beberapa kali lebih besar daripada pahlawan biasa. Bakat mananya luar biasa, bahkan kapasitas mana Nayun lebih besar dari Suho, dan tidak memiliki batasan keluaran saat dia menggunakan pedang sebagai medianya. Waktu berlalu dan operasi pun berakhir. San-ho menyuruh mereka untuk kembali karena tim penyelamat juga sudah datang dan semua masalah telah ditangani. Tiba-tiba Hajin melihat seseorang berdiri di atas sebuah gedung. Orang itu membalikkan badan dan melihat ke arahnya dan Hajin langsung tahu siapa dia karena orang itu sedang mengawasinya. Nayun memanggil Hajin, bertanya kenapa dia hanya berdiri saja dan menyuruhnya untuk segera pergi. Hajin lalu menoleh dan meminta maaf karena telah mendapatkan Ether lebih dulu. Kembali ke dalam guild, Lee Jin-ah sedang meregangkan badannya sambil berkata bahwa bahunya terasa sangat pegal. Asistennya bertanya apakah dia masih menghitung sendiri padahal sudah disuruh untuk menyerahkannya ke staf kantor saja. Tapi Lee Jin-ah menjawab bahwa dia lebih pintar dari orang-orang itu. Asistennya lalu bertanya, apa itu kertasnya? Dia masih pakai pulpen dan kertas untuk menghitung. Lee Jin-ah menjawab, ini coretan anak sombong itu. Dia mengambilnya dan berniat untuk menilainya sebentar, tapi langsung terkejut saat melihat isinya. Dia bertanya-tanya, apa ini sebenarnya? Kita melihat Lee Jin-ah mengirim pesan pada seseorang, bertanya apakah mereka bisa bicara sebentar, dan memintanya menjawab panggilannya. Tapi kemudian dia bilang bahwa karena orang itu akan datang ke guild besok, mereka bisa bicara langsung saja nanti. Namun Hajin berpikir untuk tidak datang sama sekali karena sekarang dia sudah cukup tahu bagaimana sistem guild itu bekerja, jadi dia merasa tidak ada urusan lagi di sana. Karena itu, dia mengirim pesan pada San-ho bahwa dia tidak bisa ikut tur panduan besok. San-ho bertanya kenapa. Hajin tersenyum dan berniat menggodanya. Hajin mengirim pesan ke San-ho bahwa seseorang bilang dia peringkat 934 dalam hal jaringan dukungan. Daripada diperlakukan seperti itu, dia merasa lebih baik memberi kesempatan pada kadet lain. Melihat pesannya, San-ho menoleh ke arah Lee Jin-ah. Dia kesal dan bertanya padanya apa maksud semua ini. Lee Jin-ah ketakutan dan menjawab bahwa dia tidak berniat membuat ini terjadi. Hajin tertawa dan merasa ini sudah cukup. Dia sudah bisa membayangkan betapa marahnya Yeonha nanti. Kemudian dia mulai mengantuk, mencatat bahwa dia lelah karena sudah pergi ke banyak tempat hari ini. Tapi ada sesuatu yang harus dia lakukan malam ini. Jadi dia memutuskan untuk melakukannya sekarang saat Evangel masih tertidur. Kita melihat dia mengeluarkan serbuk kupu-kupu. Dia menatapnya dan berpikir bahwa seberapapun dia melihatnya, jumlahnya jauh lebih banyak dari yang dia kira. Kalau cuma segini, dia bisa membaginya menjadi 3 bagian yang sama besar untuk Kim Suho, Rachel, dan dirinya sendiri. Hajin berpikir bahwa meskipun kedua orang itu penting, dia juga harus bisa bertahan hidup. Jadi dia harus menggunakannya ketika ada kesempatan. Dia harus menyerang selagi besi masih panas dan melakukannya saat idenya muncul.
akan sia-sia jika digunakan untuk fisiknya, karena dia hanya punya SP tanpa potensi kekuatan tambahan. Jadi satu-satunya hal yang harus dia gunakan untuk bubuk ini adalah ether. Dia mulai menuangkannya ke dalam ether dan menunggu hingga semuanya terserap. Tiba-tiba dia menerima pesan dari Nayun yang menurutnya datang tiba-tiba. Nayun mengirim pesan berterima kasih atas hari ini dan tampaknya ingin mengatakan sesuatu lagi. Sementara Hajin menunggu dia melanjutkan. 10 menit berlalu dan dia masih menunggu. Hajin berpikir bahwa salah satu cara untuk membuat orang gila adalah dengan berhenti bicara di tengah-tengah. Dia membalas pesan dan bertanya, "Ada apa?" Tapi Nayun malah membalas dengan bertanya, "Kau maunya apa dariku?" Hajin agak kesal karena dia tahu Nayun yang memulai percakapan itu. Dia pun menyuruh Nayun untuk tidur saja. Hajin berpikir, apa-apaan tadi itu? Dan menyebutnya cukup bodoh. Tapi dia tersenyum kecil saat mengatakannya. Dia merasa aneh karena bisa mengirim pesan ke Nayun seperti itu dan menyebut perasaan ini sebagai sesuatu yang baru secara emosional. Dulu dia hanya karakter figuran yang tidak berhubungan dengan alur utama. Namun entah bagaimana dia bisa sampai di titik ini. Kalau dia pikirkan perannya sekarang, dia seperti karakter pendukung. Dan karena belum ada yang ditentukan, dia bisa mengubah apapun. Sekarang, adegan berpindah ke Yeonha yang sedang berpikir bahwa masih banyak hal yang harus dia urus. Dia harus menyusun laporan tour guild dan postingan rekrutmen guild. Di Essence of the Strait memang ada tim informasi, tapi itu belum cukup. Sistemnya sudah siap, jadi dia hanya perlu merekrut beberapa orang. Dia kembali kesal memikirkan pamannya. Daripada menunggu manusia pemalas itu, lebih baik dia kerjakan sendiri. Tiba-tiba, dia menerima panggilan dari Nayun. Dia heran kenapa Nayun menelponnya di jam segini. Mereka saling menyapa dan Yeonha bertanya, "Ada apa tiba-tiba menelpon?" dan mengatakan kalau dia sedang sibuk. Nayun menjawab bahwa dia akan menghadiri seminar bersama Suho Selasa depan dan bertanya apakah Yeonha ingin ikut juga. Saat Yeonha hendak menolak, Nayun berkata bahwa Shin Jong-horak juga akan hadir. Mendengar itu, Yeonha langsung setuju. Dia bertanya, apakah itu alasan Nayun menelponnya? Tapi Nayun menjawab bukan dan balik bertanya, apakah Yeonha sudah melihat rekaman drone pertarungan kemarin melawan golem batu? Yeonha menjawab sudah karena dia harus menulis laporannya. Nayun menjelaskan bahwa ini tentang rekaman itu. Yeonha bertanya, apakah ini tentang bagian saat Hajin menolong Nayun? Nayun menjadi gugup dan menyangkal, tapi Yeonha menggodanya dengan mengatakan bahwa bagian itu terekam dengan jelas dan terlihat seolah Nayun langsung masuk ke pelukannya. Mendengar itu, Nayun mengumpat dan menyuruh Yeonha agar tidak berani menyebarkannya. Yeonha tersenyum sinis dan bertanya, memangnya kenapa? Apa rasanya menyenangkan? Nayun menjawab, apa sih yang kamu omongin? Yeonha tertawa dan bilang dia sedang sibuk, lalu menutup telepon. Sementara itu, Nayun tampak memerah setelah percakapan tadi. Yeonha tersenyum dan berkata bahwa Nayun benar-benar tidak jujur, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Tiba-tiba, dia menerima pesan lain yang membuatnya kesal. Kali ini pesannya menyatakan bahwa Hajin akan membatalkan tour guild dan yang memberitahukannya adalah Lee Jin-ah. Mendengar itu, Yeonha kesal dan menyuruhnya menutup telepon. Dia sangat marah karena mereka hampir saja berhasil membuat Hajin menandatangani kontrak. Dia juga kesal pada Kim Hajin karena gerak-geriknya tidak bisa diprediksi. Sementara itu, Hajin mendapat notifikasi bahwa SP-nya bertambah, dia bingung, tapi tetap senang menerimanya. Kemudian dia memutuskan untuk menginvestasikan SP itu juga. Dan berpikir bahwa sekeras apapun dia berusaha, statistik fisiknya akan tetap tertinggal seiring waktu. Jadi, yang terbaik adalah memilih fokus. Karena dia sudah menggunakan debu bibit untuk ethernya, dia akan mengalokasikan semua SP ke senjata, bukan ke fisik. Hajin mencatat bahwa dari luar kelihatannya bakatnya sial, tapi karena keberuntungannya ada di peringkat 0,1% teratas, efektivitasnya akan bagus. Meskipun apakah proses penulisan bakat akan berhasil atau tidak, itu soal lain. Tapi dia tetap memutuskan untuk mencobanya, dan saat dia mengetikkan bakat yang diinginkan, dia berdoa agar berhasil. Penulisan bakat pun berhasil, tapi karena SP-nya tidak cukup, kualitasnya jadi menurun. Namun keberuntungan Hajin aktif dan kerugiannya bisa ditutup. Dia menghela napas lega meskipun tidak sepenuhnya puas. Tapi mengingat ini semua sangat luar biasa, dia tetap bersyukur. Hajin mencatat bahwa semua persiapannya sudah selesai. Alasannya mempercepat proses peningkatan ini juga karena suatu alasan. Sekali lagi, dia mendapat pesan di smartwatch-nya. Pesan itu dari klub perjalanan menyatakan bahwa tujuan berikutnya adalah Inggris. Alasan dia terburu-buru adalah karena alur utama cerita akan segera dimulai kembali. Seminggu berlalu liburan musim panas. Hajin terasa seperti serangkaian latihan neraka yang tidak ada habisnya. Karena meskipun dia sudah menginvestasikan seluruh SP ke senjata, dia tetap perlu berlatih lebih keras dari yang dia bayangkan. Dan meskipun sudah berlatih begitu keras, statistiknya masih tergolong rata-rata. Namun, ether miliknya berhasil menyelesaikan proses pematangannya. Singkatnya, penguatan fisiknya meningkat sebesar 0,7 dan ether tersebut kini memiliki dua fungsi tambahan untuk mewujudkan detail yang seperti warna dan tekstur. Ia berniat mencobanya meski merasa bahwa membuat senjata api akan sulit karena komposisinya yang rumit.
Akhirnya, ia memutuskan mencoba membuat pisau terlebih dahulu. Ia berhasil dan menyadari bahwa bentuk dan rasanya seperti pisau biasa. Namun ketika ia menggunakan skill Identify, ia melihat statistiknya. Ternyata skill Random Enhancement juga bisa diterapkan pada pisau itu. Ia melemparkan pisau tersebut dan berkata bahwa kekuatannya jauh melebihi pisau biasa karena mampu menembus batu dan membelahnya menjadi dua. Hajin cukup terkejut melihat kekuatannya dan menyebutnya sangat berguna. Meski begitu, jika dibandingkan dengan relik, kekuatannya belum sebanding. Namun yang terpenting adalah tampilan luarnya. Benda yang tampak biasa akan membuat orang lengah, dan saat itulah belati akan menancap tepat di jantung mereka yang lengah. Itu sudah cukup bagus. Kembali ke asramanya, ia menyuruh Evangel untuk tetap tenang dan tidak ribut saat ia pergi menghadiri kegiatan klub. Ia juga berjanji akan membelikan makanan enak, dan Evangel setuju dengan senang hati. Ia lalu memperingatkan bahwa Evangel hanya boleh membuat makhluk hewan dengan spirit friend dan tidak boleh menciptakan manusia. Evangel kesal karena terlalu banyak peringatan, lalu berkata pada Hajin bahwa ia sudah paham. Hajin pun pergi dan mereka saling mengucapkan salam perpisahan. Adegan berganti ke Rachel. Seseorang mengatakan padanya bahwa kini ia tak perlu khawatir lagi karena kontrak mereka dengan Cube telah berakhir. Mereka telah memutuskan untuk merekrut agen-agen yang dapat dipercaya. Rachel pun mengucapkan terima kasih atas hal itu. Lalu Henry menyebutkan tentang Hajin, kadet yang telah menyelamatkannya. Ia mengatakan ingin mendekatinya dengan menggunakan tawaran dari Imperial Guild jika Rachel setuju. Rachel terlihat senang mendengarnya dan mengatakan bahwa ia menyukai gagasan tersebut, lalu mempersilahkan mereka untuk melanjutkan. Rachel berpikir bahwa Hajin yang ia lihat saat itu jelas memiliki kemampuan jauh di atas kadet peringkat ke-934. Mungkin saja guild lain juga sedang mencoba merekrutnya. Namun, ia berkata bahwa untuk saat ini ia hanya mengamati karena mendekati kadet terlalu awal adalah tindakan ilegal. Meskipun begitu, dengan hak prioritas rekrutmen dari Imperial Guild, mereka akan bisa memberikan tawaran yang jauh lebih baik secara legal dibandingkan guild-guild terkenal lainnya di Korea. Adegan berpindah ke klub perjalanan. Ketua klub mengatakan bahwa karena semua orang sudah berkumpul, mereka bisa berangkat ke Inggris. Kita melihat Nayun kepanasan karena cuaca, dan Yonha bertanya, kenapa ia memakai seragam kadet di sana. Nayun bertanya pada Hajin, apakah dia tidak merasa kepanasan. Hajin menjawab bahwa dia merasa sangat nyaman, dan Nayun menyebutnya menyebalkan. Setibanya di Inggris, mereka terpukau oleh keindahannya. Ketua klub menunjuk tempat tujuan mereka hari itu, sebuah pulau di langit yang disebut Clancy Island. Mereka akan menggunakan portal bersama untuk menuju ke sana. Hajin teringat tentang Clancy Island. Tempat ini dibuat oleh pemerintah Inggris menggunakan kristal melayang yang mereka miliki. Ini adalah tempat di mana semua hal yang berkaitan dengan uang berada. Ada berbagai hiburan, lelang, dan acara peluncuran barang baru. Pulau ini dijuluki Pulau Emas, seperti Las Vegasnya Inggris. Disinilah cerita utama akan dimulai kali ini. Saat mereka memasuki pulau itu, mereka semua kagum. Nayun berkomentar bahwa sudah lama sekali sejak terakhir kali ia ke sana. Yonha pun berkata hal yang sama. Suho bertanya apakah mereka berdua pernah ke sana sebelumnya. Nayun menjawab dengan antusias bahwa ia pernah datang bersama kakaknya saat berumur 11 tahun. Namun mendadak ia terlihat sedih saat mengingat hal itu dan mengatakan bahwa sejak saat itu ia belum pernah datang lagi. Suho mengatakan ini adalah kali pertamanya dan meminta Nayun menjadi pemandunya. Nayun kembali bersemangat dan menyuruh mereka mengandalkannya. Ketua klub memberitahu mereka bahwa akan ada acara besar di pulau itu pada pukul 7 malam. Ia telah meminta izin apakah mereka boleh ikut serta dalam acara tersebut dan izin itu telah diberikan. Jadi, mereka bisa menikmati waktu santai sebelum acara dimulai. Saat ketua klub bertanya, apakah ada yang ingin bertanya? Nayun mengangkat tangan. Ia bertanya, apakah mereka bisa pergi ke kasino juga? Ketua menjawab bahwa mereka boleh pergi karena kadet dianggap sudah dewasa. Mendengar itu, Nayun mendorong semua orang sambil berkata untuk ikut ke kasino bersamanya. Di kasino, Hajin merasa tempat itu jauh lebih mewah dari yang ia bayangkan. Sementara itu, Nayun dengan semangat pergi menukar beberapa token. Saat sampai di bagian resepsionis, petugas meminta Hajin menunjukkan kartu identitasnya sebelum penukaran token. Saat Hajin menyerahkan kartunya, ia bertanya, sudah berapa lama wanita itu bekerja di sana? Ternyata itu adalah Jain yang sedang menyamar. Ia menjawab bahwa sudah 6 tahun.